Ibadat Jalan Salib. Tema APP 2024. Ekonomi berkeadilan ekologis. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Kita pun menyaksikan wajah planet bumi yang sementara menderita dan diperlakukan tidak adil oleh keserakahan manusia. Perubahan iklim telah menyebabkan pelbagai krisis. Perubahan cuaca yang ekstrim, kekeringan, dan periode musim panas yang tidak biasa. Ini adalah suara dan jeritan alam yang diam tanpa suara. Tanpa sadar, kita pun turut menyalibkan alam lingkungan kita dengan berlaku tidak adil dan serakah. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salibnya, Yesus menunjukkan komitmen pada panggilan dan perutusannya. Kesetiaan Yesus di jalan salibnya mengundang kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai citra Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini untuk menjaga dan membela ciptaan. Marilah kita merawat rumah kita bersama demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan Allah Sang Pencipta. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Dalam perjalanan salib menuju Golgota, Yesus jatuh untuk pertama kali tersungkur di tanah. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dengan jatuh di bawah salib, Yesus solider dan turut merasakan keterbatasan dan kelemahan manusia. Ia juga solider dengan keterbatasan dan kerapuhan alam ciptaan. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk bangkit dari keterbatasan kita, menemukan potensi dan kekuatan kita untuk mengubah wajah alam semesta menjadi lebih baik sebagaimana pada awal ciptaan. Tuhan melihat segala sesuatu baik adanya. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Ketika beban deritanya mulai terasa berat, Maria ibunya menghampirinya dan bahkan berjalan bersamanya. Yesus sendiri mengatakan, "Siapapun melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perjumpaan Yesus dengan ibunya mengingatkan kita akan perjumpaan dengan bumi ini sebagai ibu kita. Bumi adalah ibu pertiwi yang berbagi hidup bagi kita.
yang menyambut kita dengan tangan terbuka, yang memelihara dan mengasuh kita, dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, tumbuhan, bunga warna-warni, dan rembutan hijau. Kita boleh berjumpa dengan Ibu Bumi yang tersenyum ceria di balik lingkungan yang ditata asri dan bersih. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Dalam perjalanan salib, Yesus berjumpa dengan Simon dari Kirene yang meringankan beban salibnya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Walaupun sederhana, bantuan Simon dari Kirene telah meringankan beban Yesus. Yesus pun menghargai karya kecil Simon dari Kirene. Kita pun bisa meringankan beban alam lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana dan kecil. Dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja, menanami pekarangan dengan tumbuhan hijau, mendaur ulang sampah. Dengan demikian, kita telah memperlakukan alam sebagai saudara dan saudari kita yang patut dicintai dan dihargai. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Yesus pun tidak menyembunyikan mukanya yang terluka untuk diusap oleh Veronica di jalan salib. Bagi Veronica, wajah derita Yesus adalah undangan untuk mengungkapkan kasih. Wajah Yesus yang menderita tampak juga di dalam sesama yang papa dan alam yang terancam. Wajah kosmis yang terluka menggugah hati kita untuk melihat dan menemukan keindahan kasih Allah yang terpancar dalam diri sesama dan alam. Kita boleh belajar dari Santo Fransiskus Assisi, seorang inspirator peduli alam ciptaan. Ia hidup dalam kesederhanaan dan keselarasan yang indah dengan Allah, sesama, alam, dan dengan dirinya. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah diusap oleh Veronica, beban salib terasa berat. Yesus jatuh lagi untuk kedua kali. Benarlah kata pemazmur, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Derita Yesus dalam perjalanan salibnya adalah ajakan bagi kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi, tetapi juga keterbatasan ekologis. Perilaku tidak adil tak jarang membuat alam terus-menerus jatuh terpuruk. Saat ini kita mulai menyadari hilangnya keanekaragaman hayati. Sumber daya alam dijarah untuk kepentingan ekonomi. Kita mau mengusahakan pertobatan ekologis. Alam ciptaan
bukan objek keserakahan, tetapi sesama ciptaan yang menopang manusia untuk hidup yang lebih harmonis dan damai. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam deritanya, Yesus masih meneguhkan dan menghibur orang lain. Ratapan wanita-wanita itu mengingatkan kita juga akan ratapan bumi kita. Dalam kelemahan kita diundang untuk solider dengan bumi yang meratap kesakitan. Lebih lagi, kita diminta untuk meratapi perilaku kita yang kurang bertanggung jawab terhadap alam. Meratap berarti bertobat. Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya agar bumi kita dibaharui sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakannya. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Beban salibnya semakin berat, tenaganya semakin terkuras, jalan semakin menanjak. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Deritanya mengingatkan kita akan kata-kata pemazmur. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, segerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. 3 kali Yesus terjatuh di atas salib. Sebuah ungkapan derita yang amat mendalam. Namun, dengan bangkit pada hari ketiga, Yesus menaklukkan deritanya dan menyempurnakan penyerahan dirinya yang total kepada kehendak Allah. Namun, tak dapat disangkal, kita masih tetap membiarkan bumi ini terseret di dalam kejatuhan yang terus berulang. Ketika hutan dihancurkan untuk kepentingan ekonomi dan area hijau diubah menjadi kawasan perumahan dan bisnis, bumi kita terjatuh lagi di atas derita banjir dan tanah longsor. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi siapa yang mendapatkannya." Demikianlah kehendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Jubah Yesus yang ditanggalkan dan disobek mengingatkan kita akan kebiasaan kita mengambil dan menggunakan lebih dari yang kita butuhkan. Itulah pemborosan. Pemborosan energi, pemborosan makanan, pemborosan uang, pemborosan sumber daya alam. Mentalitas boros ini diperparah lagi dengan budaya membuang-membuang makanan yang tersisa. Padahal di tempat lain banyak orang berkekurangan. Membuang pakaian bekas karena tidak lagi sesuai dengan selera dan mode. Kita dipanggil untuk merajut kembali jubah Yesus yang terkoyak dengan menghidupi solidaritas, baik dengan alam maupun dengan sesama. Perhentian ke-11,
Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Di atas kayu salib, Yesus mengubah kebencian menjadi pengampunan, permusuhan menjadi hasrat untuk berdamai. Sabda rekonsiliasi Yesus mendorong kita pun untuk mengubah cara berpikir, cara merasa dan bertindak kita dalam relasi kita dengan alam ciptaan. Sebab saat ini bumi kita seperti seorang ibu menderita. Ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Bumi kita pun sementara menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Hidup baru bersama bumi kita adalah kerinduan segala makhluk. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Lihatlah kayu salib tempat penyelamat kita tergantung. Kita boleh berbangga akan salib suci Kristus dan menyembahnya dengan hormat. Salib bukan lambang kebodohan, bukan juga skandal kejahatan. Kita berdiri di hadapan salib, ungkapan cinta bakti Allah yang sempurna. Melalui dan di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Melalui salibnya pun ia menyelamatkan segenap ciptaan dan menghantarnya pada kesempurnaan seturut kehendak Pencipta. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Maria menerima Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Yesus diturunkan dari salib. Ia kembali ke pangkuan manusia, ke pangkuan pribadi-pribadi yang setia mengikuti jalan salibnya, termasuk Maria, ibunya. Ia kembali ke bumi
bukan lagi ke bumi yang ribut dengan teriakan kebencian, salibkan dia, tetapi ke bumi yang hening dan damai menyambut sang penyelamat. Saat ini pun kita merindukan bumi itu, sebuah bumi yang baru. Bumi baru terwujud ketika kita mengubah konsumsi menjadi pengorbanan, keserakahan menjadi kemurahan hati, pemborosan menjadi semangat berbagi. Inilah pertobatan ekologis. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Sesudah Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, ia bersama Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yesus masuk ke dalam pangkuan bumi, menghancurkan kuasa kejahatan yang mendiami bumi. Dengan kematiannya, Yesus menebus seluruh alam ciptaan, membaharui alam ciptaan dengan kebangkitannya. Melalui salibnya, kita melihat langit dan bumi baru, tempat sebuah makhluk ciptaan hidup dalam harmoni satu sama lain.